Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Selamat berjumpa dengan channel Dunia Ketenagakerjaan, channel yang akan mengupas seputar regulasi yang berlaku di bidang hukum ketenagakerjaan. Kami bukanlah yang terpandai dan paling menguasai di bidang hukum ketenagakerjaan, tetapi kami termotivasi untuk berbagi sedikit pengetahuan yang kami miliki yang mungkin bermanfaat bagi Sobat Dunia Ketenagakerjaan semua. Pada episode kali ini, kami akan menayangkan paparan yang kami beri judul Bagaimana Cara Pembagian Uang Servis. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa gerakan jari-jarinya sob untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Sobat Dunia Ketenagakerjaan, salah satu pendapatan non-upah adalah uang servis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan uang servis itu? Barangkali Sobat Dunia Ketenagakerjaan ada yang bertanya-tanya, jenis usaha atau perusahaan apa sih yang biasanya memberlakukan uang servis? Apakah bengkel motor, bengkel mobil, atau bengkel sepeda? Karena di sana banyak pekerjaan servis atau perbaikan. Waduh, ternyata bukan sob. Simak baik-baik ya. Uang servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang mengatur uang servis ini terdapat dalam Permenaker RI nomor 7 tahun 2016 tentang uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Di dalam Permenaker tersebut dinyatakan bahwa pengusaha yang menjalankan usaha hotel dan usaha restoran di hotel dapat memberlakukan uang servis. Kata dapat sengaja kami beri underline. Kami berpendapat kata dapat ini bermakna bahwa pemberlakuan uang servis ini bersifat opsional. Artinya dapat diberlakukan maupun tidak diberlakukan. Nah, penjelasan selanjutnya adalah bagi perusahaan yang memberlakukan uang servis ya sob ya. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang mengumpulkan dan mengelola uang servis ini? Jawabannya adalah perusahaanlah yang mengumpulkan dan mengelolanya. Setelah dikumpulkan, uang servis ini lalu dikemanakan? Uang servis wajib dibagikan kepada pekerja buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ada pertanyaan, siapa saja yang berhak menerima uang servis ini? Yaitu pekerja buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang lebih familiar dengan sebutan karyawan tetap, atau perjanjian kerja waktu tertentu yang lebih familiar dengan sebutan karyawan kontrak. Selain itu, yang juga berhak atas uang servis ini adalah pekerja buruh dari perusahaan penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bekerja pada pengusaha yang menjalankan usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Bagaimana jika terdapat pekerja yang mengalami PHK sebelum pembagian uang servis? Maka haknya diperhitungkan secara proporsional. Jika pekerja tersebut ternyata dipekerjakan kembali, maka hak atas uang servisnya pada bulan pertama
dihitung secara proporsional juga. Kemudian, hal lainnya yang perlu juga untuk diketahui, pajak penghasilan atas uang servis yang diterima secara individu oleh pekerja buruh ditanggung oleh pekerja buruh yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengumpulan dan pengelolaan uang servis ini sebelum dibagi dilakukan oleh pengusaha. Kemudian, apa yang dilakukan oleh pengusaha? Pengusaha mengumumkan secara tertulis setiap bulan hasil pengumpulan dan pengelolaan uang servis sebelum dibagikan. Lalu bagaimana penggunaan uang servisnya? Yang pertama adalah digunakan untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan sebesar 3%. Kemudian yang kedua, digunakan untuk pendaya gunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu sebesar 2%. Dan sisanya dibagikan kepada pekerja buruh, yaitu sebesar 95%, dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan pelayanan prima, yaitu sebesar 50% dibagi sama besar, dan sisanya dibagi berdasarkan senioritas dan kinerja. Waktu pembagian uang servis ini dilakukan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh dan dilakukan paling lambat 1 bulan berikutnya. Selain hal-hal tersebut di atas mengenai uang servis ini, yang perlu diketahui adalah bagi perusahaan yang telah menerapkan uang servis lebih baik dari peraturan menteri tersebut dapat tetap berlaku berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Dan pengusaha yang telah menerapkan uang servis pada usaha restoran di luar hotel dan usaha pariwisata lainnya tetap berlaku sepanjang telah diperjanjikan oleh pengusaha dan pekerja buruh. Nah, demikian penjelasannya Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Serta nantikan terus tayangan-tayangan dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.